Di luar kepala malah kan. Tadi juga dibaca. Setiap hari malah. Mungkin ada yang di rumah pagi sore Pancasila. Atasila ya. 8 sila dibaca. Mungkin ada yang sudah pernah ikut 10 sila. Terus jadi 227 Pak baca. Kan gitu ya. Sama ada ibu. Wah itu bisa biasa. Tapi kalau 227, kalau yang Pak baca mungkin baca semua ya. Paling yang inti-intinya aja kan gitu. Nah 5 sila ini kalau dilaksanakan dengan baik kan katanya akan membawa kalau bantu imani Pancasila pada silena subatinyati silena buka sampada silena butinyati tasmasila wisodaya ya laksanakan sila nanti melaksanakan sila akan membawa kebahagiaan dengan itu bisa mendapatkan harta gitu maksudnya. Dan bisa juga kita mencapai nibbana dengan landasan sila. Nah, jadi kalau kita yang bercita-cita jadi mencapai nibbana tapi silanya bolong-bolong, silanya nggak dijalanin, nibbananya di mana gitu? Gitu ya. Kan kita jangan berbuat jahat. Kan kita tidak ada sila, benar ya? Jangan berbuat jahat. Nah, kita berikan sila, 5 sila oleh guru agung kita sebagai apa? Mungkin ada yang bilang sebagai rantai. Belum kita dengan sila. Malas nih jalan sila, nggak tahan dulu ya. Bener ya? Coba bohong dikit, waduh bahaya. Terus sila itu sulit sekali katanya. Kenapa? Sila yang sulit ya yang sulit. Kalau enggak gue udah kemarin ya. 5 sila itu karena ada penanganan yang 5 itu maka udah kemarin gitu ya. Makanya kita diberikan patokan atau rem untuk mengerem ketika kita salah jalan atau mau nyemplung ke jurang kalau mobil ya. Kita lagi gas mau nyemplung jurang mobil ada rem itu kita terus atau kanan atau apa gitu. Nah itu fungsinya sila untuk kita. Jadi kita tidak mengalami kecelakaan yang fatal. Oke, ada dikit ya. Yang sebagai motor siapa di sini? Saya kan sebagai motor. Jadi kalau rem itu yang dapat rem itu karena apa yang belakang kita ya. Karena apa? Kita tidak itu gunanya rem ya tidak terlalu bahaya. Itulah kita jadikan sila sebagai yang pasif. Bener ya pasif ya? Kan apa? Nanti mata mani. Kita tidak sikap badan ya. Sikap badan sama dia. Yang melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Tidak membunuh kan berarti diam. Selama kita tidak melakukan hal-hal tidak action, tidak melakukan sesuatu, maka kita aman. Tinggal menerima yang dulu gitu. Tapi aksinya apa? Dan tidak membunuh itu tidak membunuh saja gitu. Apa bagaimana udah dalam ternyata Buddha juga memberi kita yang pasangan gitu. Sesuai dengan kehidupan kita. Pasangan. Betul ya? Siang malam. Laki, perempuan. Yang lainnya itu ya ada tapi kita tidak bisa sebutkan itu di dalam ya, sebagai suatu yang berpasangan. Laki, perempuan. Pasti pasangan ada gelap, ada terang. Nah, Buddha juga ajaran kita tentang yang namanya ada Pancasila, ada Dhamma. Pancasila, Dhamma, Dhamma. 5 Dhamma yang Buddha ajarkan untuk kita agar kita bisa berjalan lurus satu rel mencapai kebahagiaan. Yakin gak ya mencapai? Ya kalau dilaksanakan saya yakin. Tapi kalau kita hanya ucapkan, saya tidak yakin kita akan begitu. Jadi kalau kita tidak membunuh, kan kita diajar kita tidak membunuh, benar ya? Membunuh apa saja? Ya makhluk, tentunya. Membunuh makhluk, bukannya manusia, tapi makhluk. Apapun makhluk itu, kalau kita menyakiti dan membunuh, namanya membunuh. Makhluk apa aja? Ya makhluk yang terlihat maupun yang tak terlihat.
apaan itu nyamuk terlihat anak kecil, bakteri atau makhluk lain mungkin yang tak terlihat kita sakiti, yaitu termasuk penyakit dan membunuh ketika itu kehilangan apa? Ada yang tahu? Ya, mungkin ada yang kan panah di mata. Panah, jadi kehilangan napasnya. Napasnya hilang, begitu masuk tidak keluar lagi dan keluar kita masuk lagi kita selama masih ada kita tidak membunuh tapi menganiaya dan nah itulah kita tidak membunuh makhluk itu bagaimana ya caranya kita kembangkan apa meta karuna itu udah biasa ya memang ajaran guru kita yang biasa-biasa kita dengarkan meta karuna cinta kasih dan kasih sayang kita sudah tidak membunuh ya Pancasila saya pasti clear gitu misalnya bagus semua ya kalau kita menjaga sila kita dengan baik apapun yang kita lakukan akan berjalan dengan baik termasuk meditasi yang tadi itu kalau sila kita tidak baik jangan ngomong soal meditasi kalau sila kita kurang bagus atau kan bisa duduknya bisa lama bisa tapi gelisahnya itu terusan gitu karena silanya kurang bagus. Nah laksanakan sila pertama kita tidak membunuh dengan kita melaksanakan meta karuna cinta kasih dan kasih sayang terhadap siapa? Kan tanya gitu ini meta karuna buat siapa nih gitu? Apakah buat semua makhluk? Kan biasanya gitu ya sabai serta bawan musuh kita semoga semua makhluk berbahagia meta kita karena kita kasih sayang kita terhadap semua makhluk kalau ada yang susah kita tolong gitu ya udah nggak usah ditanya lagi kalau soal tolong menolong kan gitu ada kabar duka langsung cepat ada kabar gempa atau hal yang lain cepat gitu kenal enggak tapi anak meta dan karena kita langsung kita menolong semua tapi kadang kita lupa meta dan karuna kita ini tidak kita berikan untuk diri kita sendiri padahal kita diajarin semoga aku berbahagia jangan itu aku bukan aku yang itu yang udah katakan tentang kata gitu tapi kalau aku berbahagia yaitu harus siapa sini yang tidak bahagia ini? Kalau ngantuk sama. Karena kita bangun jam 4 pagi, meditasi itu jadi ngantuk. Tapi karena kayaknya adik-adik sekolah minggu, mallnya kan pulang sini ya, ada katanya. Mall masih buka jam 11 kan, jam 12 masih buka. Tapi kalau pagi yang kita karena itu suatu bentuk kasih sayang terhadap batin kita. Kita memperingatkan kepada batin kita, menyayangi batin kita, itu bentuk dari meta, betul ya? Enggak ya? Coba diteliti lagi. Kita mencintai diri kita itu yang utama. Buddha katakan kita tak paham, bukan itu. Kita punya semua, ya betul, semua itu masuk makhluk iya. Apakah kita bukan makhluk? Ya karena saya adalah makhluk kan gitu. Jadi saya dulu. Yang dicintai benar, saya dulu yang dikasih benar. Pagi-pagi tadi mandi nggak? Mandi ya? Itu bentuk dari kasih sayang terhadap kita kan mandi. Bukan makanan terlalu bau, bukan itu. Kita minta aja kita mandi. Mana mau pada sama kan begitu. Betul ya? Bukan bapak tunggu culung, bukan. Mau makan udah kita katakan makan nasi, datang meditasi buat baik yang lain yang minggu. Pokoknya khusus untuk diri saya. Boleh nggak begitu? Boleh. Sangat boleh menyayangi diri kita sendiri. Karena apapun yang ada dalam diri kita itu harus kita jaga. Sekarang ini, kalau kita nggak cinta kepada diri kita, ingin berbuat baik gimana kalau kita sakit? Betul ya? Kalau kita sakit, biar ada badan ini katanya tiada arti. Anak bukan itu. Badan kita harus enggak biar jangan melekat, bukan itu maksud udah. Melekat yang bagaimana?
Tapi kalau mengungsi apa yang ada di tubuh kita ini adalah satu kewajiban kita, bentuk mental kita ada di kita. Jadi kita jangan nanti salah paham dan pahamnya salah. Ada yang bilang udah biarkan saja tubuh ini, makanya taman tadi pohon ya. Kan ada tuh di gunung diem begini, biarkan ada mama mencapai kesempurnaan. Udah gitu ya, untuk bisa. Makanya kita harus menyayangi tubuh kita dengan meta dan aruna. Begitu melihat orang lain susah, mata kita timbul, betul ya? Karena kita tidak mau membunuh. Oke, tapi melihat orang susah, orang lain yang menderita kita ikut bersimpati ya, yang susah ya. Kita kalau lihat orang susah, kita ikut susah, siapa yang nolong susah semua? Kan gitu. Jadi begitu lihat orang susah, kalau kita bisa bantu. Lah, kita sebagai umat Buddha terkenal loh umat Buddha itu. Wah, kalau saya ada pertemuan dengan antara agama itu, wah udah. Kalau dana ya sesuatu. Untuk yang lain. Tapi untuk diri sendiri juga harus kita utamakan. Maka dari itu kalau kita punya makanan, misalkan saya mendandakan ini lebih bermanfaat gitu. Betul. Tapi seenggaknya kita sudah makan setengah makanan. Kalau untuk kita dulu keluarganya kasih makan dulu. Jangan nanti saya ketemu. Jodoh mau saya kasih makan Jula mana saya bawa makanan kasih. Tapi saya diri sendiri dan keluarga belum makan gitu. Terlantar. Itu Buddha tidak anjurkan kan gitu. Meta itu dan keluarga dulu terdekat. Saya mau ke yang ini kenal banyak biku, tapi tetangga kita ada yang lapar. Kalau kita bawa makanan semua, itu bukan meta. Boleh ditanyakan kepada Bante. Bante gimana? Bener nggak saya? Pasti tetangganya dulu dikasih makan. Karena terdekat, dia kita terdekat dan semua kan gitu. Universe kalau kita doakan itu kan namanya kita makan dari kecil sampai besar. Universe kecil ibu kita sampai besar dicakar. Nah, oleh sebab itu melaksanakan meta karuna, kita kasih kasih sayang ini kepada semua, pada anak-anak mungkin yang punya anak, yang belum ya boleh berikan nanti gitu. Yang punya anak-anak kasih anak-anaknya, sayangnya meta karuna kita. Bagaimana kita membaca anak kita, apalagi sekolah sekarang katanya susah, lebih susah dari zaman dulu, lamanya gitu. Makanya kita harus belajar, jangan bilang saya tidak bisa, tapi saya nggak mau sebenarnya. Ya kan? Hari ini yuk nggak bawa tes bukannya nggak bisa. Lagi nggak ada, susah kemarin. Jadi nggak ada nggak bawa. Nah, kita lakukan. HP susah kan? Pertama apa itu? Ada sedikit geser ini. Tapi karena belajar bisa. Tapi jangan tanya anak-anak ya, itu lebih tahu ya. Walaupun nggak bisa baca, dia cari YouTube ya. YouTube gitu. Ya kan? Itu lebih pintar anak-anak sekarang. Kita kasih kepada semua meta karuna kita. Nah, dengan mengembangkan meta karuna ini, otomatis kita enggak penyakit. Enggak. Kalau dulu kan gitu ya. Kalau dulu mah gitu. Anak sekarang udah muda enggak. Kalau dulu udah habis di sini. Ada ya? Ada ya. Apalagi yang dulunya belum pengen sekarang udah. Kalau dulu bisa cari ulang gitu. Karena udah tambah kata itu teman-teman. Gitu ya. Jadi kan kita tidak sayang kita bisa menjaga sila kita yang pertama. Otomatis pasangan itu jangan sampai ya. Tidak membunuh dan membangun meta karena cinta kasih dan kasih sayang kita. Apa benar yang coba jalani? Dan kita belajar praktek. Nanti ada hasilnya ya. Rasakan sendiri ya. Yang kedua, mengangkat kata ajinaya ya. Tidak mencuri. Kita tidak tahu kita mencuri. Lalu itu bisa nggak kita lakukan? Ya bisa. Tidak mencuri itu suatu hal yang bisa kita praktekkan. Asal jangan ada penyakitnya. Ada yang demen ngambil barang walaupun kecil gitu. Padahal nggak guna. Seperti ini sih. Zaman saya sekolah dulu ada teman sebuah begitu. Jadi kita bingung.
Sebenarnya kata kita jadi susah kalau misalkan kita diambil, diumpetin, itu kan penyakit kejiwaan. Kalau kita yang normal ya bisa ngambil gitu. Nggak apa-apa ya kecil doang, kecil kenapa? Biasa. Biasanya kita kalau yang ngambil kecil itu di rumah yang tahu ada di piring, ada di sini. Biasanya ibu kalau simpen duit ya di celana suaminya tentunya. Duit itu mana? Mau dicuci di rumah. Enggak bilang suaminya ya ini. Kalau nggak bilang ya begitu melatih itu ngambil. Kalau bilang sih ya, tapi biasanya bapak-bapak nggak. Kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa. Bilang aja buat di sayur atau apa kan gitu. Biasanya sih kalau lupa ya sedikit katanya banyak bahasa sulit loh. Pengalaman pribadi juga gitu. Kalau sulit suka lupa ya, nggak di dompet. Itu hati-hati. Mengajarkan kalau ketemu, kalau bilang kalau nanti mengambil barang yang tidak diberikan kan bunyinya. Nah kita mengambil barang yang tidak diberikan. Ada lembar es dibuka makanan anaknya, itu punya anaknya pulang mana didinginin udah dimakan, kecewanya berat. Dan kita mengambil barang yang tidak diberikan. Ada kita harus hati-hati dengan gitu. Nah sejalan dengan itu untuk tidak melakukan hal-hal demikian, udah benar-benar sama aja. Kita mempunyai mata pencaharian yang benar. Kalau banteng mungkin tidak mata pencaharian, penghidupan yang benar. Kalau kita mata pencaharian yang benar. Kita bawa mata pencaharian yang benar sebagai umat Buddha kita diharuskan bermata pencaharian yang benar. Yang bagaimana? Kan kalau umum biasa ya. Kalau yang mungkin agak mudanya dari SD, SMP, kalau saya kan SMA. Jadi diajarin juga sih, jangan jual manusia, makhluk hidup. Jangan jual racun, jangan jual senjata. Yang merugikan makhluk lain kita jangan jual. Loh, kok kenapa nggak boleh? Ya itu Buddha katakan itu karena apa? Kalau racun pasti itu membunuh ya. Kalau jual perdagangan manusia, ya itu lebih serem lagi. Ada yang mau dijual kan ada yang mau. Ada yang mau dijual, ada pasti. Enak aja jual. Coba Buddha. Manusia dia hati kita apa kayak hewan. Buddha bilang jangan, itu kan hewan itu masih ada perdagangan, makanya tidak boleh dijual manusia. Nah, kita latih sama jiwa ini. Ya tentu kita melatih hal-hal yang baik. Jangan melatih hal-hal yang baik ini, kita jadi apa? Terbiasa melakukan hal yang baik. Tidak merugikan orang lain. Tidak mengambil barang yang tidak diberikan juga bukan berarti yang besar-besar. Kalau merampok itu bukan mengambil lagi. Kelihatan tahu. Ketika kita melakukan sama jiwa, bermata pencaharian yang benar, tapi juga kita harus bijaksana. Udah katakan harus bijaksana. Pernah suatu cerita ini di daerah binaan Pemusuhan itu di daerah Pandeglang, Banten, Labuan di ujung kulon daerah sana mempraktekkan ajaran Buddha tanpa guru, belajar baca buku banyak sekali. Beliau tahu bahwa ini tidak baik. Mata pencaharian ini tidak baik. Beliau itu tukang potong ayam. Karena di sini banyak tantangan kesasar potong ayam banyak kecil-kecil dulu. Nah begitu dia tahu bahwa Buddha dia berhenti semua. Ini tidak bagus ini. Masalahnya nggak ada kerjaan lagi. Gimana? Sedangkan punya anak, istrinya kan gitu. Nah ini yang tidak bijaksana. Buddha katakan jangan lakukan hal-hal ini. Bukan berarti ya sekarang juga bukan itu. Kalau nelayan gimana? Nah makanya itu nelayan apa lagi? Bagaimana ceritanya? Karena pasti mengambil barang hidup. Gak mungkin hewan ikannya yang mati nggak mau. Itu kan nggak ada.
Ada kan yang ngama-ngama itu pasti dibobol ikan, pasti membunuh. Jadi bagaimana? Harus berhenti mendadak, harus berhenti gitu. Ketika kita tinggalkan itu, tidak ada penghasilan lain, berarti kita menyakiti dan akan membunuh keluarga kita juga, betul ya? Dan menyakiti diri kita juga. Itu tidak bijaksana, bukan itu. Ketika kita tahu bahwa ini tidak baik, ya kita perlahan kalau ada jalannya. Makanya kan Buddha katakan kita harus mempunyai keterampilan, betul ya? Manggalau, suta itu. Kita harus punya keterampilan. Banyak-banyaknya kita mempunyai keterampilan yang baik tentunya. Bukan yang keterampilan copet bagus sih, tapi tidak baik buat kita. Mungkin ada yang cepet pindah, tapi kalau buat show itu bagaimana? Wah itu lain ceritanya. Ketika kita mengembangkan keterampilan kita dengan baik, itu ibu bisa memasak atau yang lain, menjahit apa-apa yang lain, motif dan sebagainya. Ya ada usaha, ya tentunya di dalam usaha tidak ada yang lurus 100%, betul ya. Kecuali nanti kita udah mendekati suatu tanah mungkin ya. Lurus kita ngomong. Tapi kalau sekarang susah katanya, laksanakanlah yang baik-baik dulu. Kalau masih ada yang kurang baik, kita perbaiki setahap demi setahap, betul ya. Buddha juga nggak langsung betapa Buddha jalan-jalan sekali. Yang kita tahu cuma tentang sengsara ya. Kalau baca apa begitu, betul ya. Susahnya apa-apa, parameternya ditutup lama sekali untuk mencapai itu. Nah, seperti itu kita harus mengembangkan batin kita, kebiasaan kita untuk sama aja. Susah, memang susah. Kalau gampang itu udah bahagia semua, betul ya? Sangat susah dan penuh penderitaan, betul. Hidup itu penuh penderitaan. Selanjutnya, yang ketiga kita diajarkan untuk tidak melakukan perbuatan apa? Asusila, pasti tidak apa? Asusila, jangan yang asusila. Oke, asusila jangan. Caranya gimana untuk asusila? Tidak asusila ya kita kembangkan apa? Kayaknya benar-benar ya, kembangkan santuti di dalam diri kita kembangkan santuti. Jadi perasaan apa? Santuti perasaan apa? Sepi. Jangan perasaan santuti. Perasaan puas. Ini sering diulang. Perasaan puas. Puas yang gimana? Ya puas apa yang kita dapatkan. Karena ini mungkin kalau dede yang sekolah santuti puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Kalau nilainya 50 ya puas aja. Bukan begitu ya. Udah enggak apa-apa puas aja kata Joko Julung tuh. Dapat 50 kan santuti, lumayan. Bukan itu. Bukan santuti ya kalau nilainya kecil oke. Kalau sekolah yang enggak bisa santuti. Kita harus tetap berjalan yang terbaik, belajar dalam belajar. Tapi ini untuk papa dan mama, untuk yang besar, yang dewasa. Santuti ada puas dengan apa yang kita miliki. Ya mungkin kalau yang masih apa ya? PDKT gitu ya. PDKT kalau zaman saya itu pendekatan. Kalau sekarang mungkin lain lagi ceritanya. Nah, kalau yang PDKT itu apa yang punya pacar itu ya cukup satu. Kan begitu. Gua ngomongin pacar masih kita masih manusia yang butuh jana ya, yang masih mengerti akan itu. Jadi bagaimana ceritanya punya pacar satu ya satu jaga aja. Pacarnya oke ya. Ganti pacar boleh ganti ya. Belum lain lagi ini masih baru pendekatan. Kalau yang kurang cocok ya ganti. Jangan saya punya cadangan 3 kan gitu kan. Cadangannya 3. Makanya haknya 3.
Kadang-kadang hanya dua ya, ketahuan, ya tahu. Jangan sekarang gitu. Tapi kalau untuk suami dan istri, santuti itu ya bos dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalau nggak bos ganti ya, bukan, nggak boleh ya. Kalau itu yang suami istri jangan, nggak bos ganti lah. Lihat dulu masalahnya. Mungkin puas dengan satu istri, satu suami, gitu ya. Satu titik ini berhubungan dengan sila ketiga. Bagaimana kita tidak melakukan kita melakukan susila. Kalau ada perasaan masih tidak suka dengan pasangan kita, dulu mah kencang-kencang, sekarang kan gitu ya. Misalkan dulu langsing, sekarang langsung katanya. Di rumah ada serangan kan begitu. Jadi ya kita harus sebagai laki-laki ya harus menyayangi istri kita saat ini, pasangannya yang punya pasangan. Sebagai istri juga harus menyayangi suami saat ini. Kalau kita mengerti dan kuat akan santuti, jadi gini, misalnya kalau kita lihat, aduh, bini gua dulu mah, kan dulu kan ceritanya bagus, mangi gitu. Sekarang bau minyak, masak segala. Ya kita sayang aja. Minyak itu sebagai suatu bentuk masih kalau dia kan udah berusaha pagi-pagi masak segala. Begitu dimakan asin dikit ya udah ada. Gitu. Jangan bilang masak aja asin. Bagaimana yang lain? Goreng-goreng aja udah matang katanya. Wah, tidak seperti itu. Ya kan kita sayangi pasangan kita. Harus kita hormati apapun yang ada saat itu dan saat ini. Kalau dulu bagus, sekarang orang bagus, wajar, aja, kan gitu ya. Perubahan, ada perubahan. Jadi kita harus sadari, jangan lekat dengan yang kencang-kencang terus. Kita pasti kencang loh ya. Rambutnya yang kemarin yang satu warna hitam, 3 warna. Bukannya ungu ya. Jadi hitam, putih sama agak kebule-bule ya, calon bulan. Tapi zaman sekarang kan bisa dihitemin ya. Bagus lah. Begitu juga istri kalau lihat suaminya, katanya dulu mau bagus, kamu pulang asem. Ini saya tetap itulah pilihan kita zaman dulu ya. Dulu ada yang maksa nggak? Ada yang maksa kayaknya kan? Mungkin ya sekarang ini nggak ada lah perjodohan yang zaman kayak dulu lah ya, cerita sisi berbahaya gitu. Kan pilihan sendiri, wah ini yang paling bagus, paling cantik sedunia udah nggak ada lagi dah. Istri saya kan gitu. Yang ganteng sedunia ya laki saya. Harusnya seperti itu kan? Karena adanya santuti ini, kita jangan sekali-sekali memikirkan hal-hal yang lain ya, awas. Karena melanggar sila ketiga, hukumannya bahaya ya. Udah banyak ya, pasti udah kita tahu. Sila ketiga itu kalau kita banyak yang melanggar, ya kita kan kita tahu sendiri ya. Mungkin kalau sekarang jadi cowok tapi gemulan, cewek agak tomboy, nggak suka laki-laki nggak suka wanita nggak suka wanita, nggak suka laki-laki. Ada gitu ya. Zaman sekarang ini, yang salah siapa? Sendiri. Kalau udah katakan ya itu buah dari apa yang kita lakukan di masa lampau dan sekarang pun ada. Akan berbuat sekarang juga ada. Kalau kita melanggar sila itu, karena ada tadi Muhammad Santuti tadi merasa puas itu. Kalau melihat tetangga biasanya kan ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau ya. Kan sekarang banyak rumput sintetik, siapa tahu itu plastik gitu, walaupun lebih hijau. Ya, ini yang di rumah walaupun kata-kata sudah agak pahit tapi asli. Kita harus jaga, gitu ya. Ini harus kita jaga loh. Sila ketiga itu harus dijaga baik-baik. Karena
akibatnya sangat sulit. Mau jadi laki-laki di pada datang, ya sama saja laki-laki kan nggak baik. Kan begitu. Kalau melanggar sila ketiga lebih banyak jangan menjadi laki-laki. Apalagi laki-laki sesungguhnya kan begitu. Nah kita kan santun diri dengan baik dengan satu laki-laki kayak dia. Nah satu kepuasan kita terhadap satu dan istri kita. Terus apa lagi? Ya terhadap penghasilan tentunya. Kalau di luar itu ada penghasilan kita. Penghasilan terus naik bener ya. Apalagi tentunya sekarang masalahnya sulit. Teman-teman saya dagang aku yo, mendingan makan sendiri dagangan beli. Kan begitu. Udah dah, ngojek lagi kita. Itu sampai begitu ya. Tapi begitu ada penghasilan, apapun yang diserahkan oleh suami kita kepada istrinya, bentuknya apa kita harusnya syukur. Syukur kita enggak, udah katakan kita harus bersyukur ketika melek mata, nafas masih ada di hidung. Gitu kita kan bersyukur. Sebab kalau nafas bahaya kayak tadi ya. Nafas penting kan? Paling penting nafas. Setiap malam bersyukur. Ketika ada penghasilannya, ya masih sih belum marah gitu. Banyak mereka. Banyak dikit juga. Kalau kita terlalu mengekang, terlalu meminta yang banyak terhadap suami kita yang memang penghasilan seperti itu, ujung-ujungnya pakai rompi Persija ya. Yang orang tahu. Duit perusahaan pakai gitu. Bini gue mau cantikan dikit ya ambil. Ada nggak? Ada di TV kita sering lihat ya. Masalahnya apa? Karena keinginan yang terlalu banyak melampaui penghasilan, lebih besar pasak daripada tiang lumpuh rumahnya. Begitu itu bapak-bapak. Nanti kalau saya ngomong ibu doang culun peran sebelah. Wah, bapak juga sama. Jangan lu cantikan dikit ya. Ini dia. Terus dia bilang cantik belum modal. Iya. Cantik yang biasa gimana? Minimalis itu perlu alisnya beli kan gitu. Ini bocah-bocah kudu beli ya. Kan ini mesti beli apalagi kalau yang mesti ke salon kukunya disikat apa kan gitu. Itu biaya besar, maka itu kita harus bersyukur. Udah jangan bilang kalau harus santai gini, paling enggak. Ya paling enggak kalau suaminya mau pulang itu udah mandi gitu ya. Iya. Nanti kalau kayaknya jangan pulang mandi, jangan masih yang lecek aja yang tadi. Kalau yang punya anak kecil apalagi kan ngurusin anak, laki pulang mesti lecek pulang yang tadi lagi. Makanya kita harus jaga juga diri kita. Nah, sebagai suami juga ya, harus tahu juga kalau memang bininya terlalu sibuk ya bantu. Kan lagi juga cari duit enggak gitu. Budak katakan kita ini sejajar ya. Ya kita harus membantu suami dan istri. Nah, itu saling membantu. Itu saling penting. Terus kita juga kan diminta untuk tidak banyak berbohong, betul ya? Tidak melakukan kata-kata dusta. Ya kita bisa nggak? Tapi zaman sekarang agak sulit ya. Karena kita harus selain menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan, kita harus juga menjaga ini nih jempol, jari-jari kita. Hati-hati ya. Main sendiri banyak, katanya bohong ceritanya. Bohong nggak kita? Bohong. Walaupun nafasnya tapi kita udah yakin aja gitu. Bohong lah. Ini di jalan ini jembatannya lumpuh. Ya iya sih, mana ada jembatan sendiri ya? Nggak ada kan? Jembatan semua lumpuh. Kalau nggak lumpuh kita mau lewat kiri. Ini di sini, gosip itu semua. Nah itu semua. Hati-hati. Jadi yang kita kembangkan apa? Saja apa? Kebenaran itu saja karya data dengan kebenaran ini. Nah kebenaran ini harus kita kembangkan. Benar yang mana? Benar yang menurut kita aja apa menurut semua orang? Jadi kita harus kebenaran ya, bukan benar. Jadi kalau benar kan kita doang bilang ini benar. Tapi kalau kebenaran itu semua. Nah kita harus mengembangkan saja.
Bagaimana caranya? Ya kita belajar sutta maya, mengembangkan batin dan pikiran kita melalui sutta. Melalui diskusi mungkin Bapak Ibu ada diskusi dengan Bapak bisa kupas satu. Ada yang abidama. Tadi saya ngomong ada abidama. Nanti dulu ngomong ada dipelajari lagi. Boleh nggak belajar abidama? Boleh, asal ada gurunya kan saya bilang tadi. Belajar harus ada gurunya, jangan belajar sendiri nanti pandangan sendiri. Semua dipelajari. Kita kembangkan batin kita dengan belajar sutta, meditasi banyak, malas ya, kembangkan terus. Jadi kita kebenaran yang ada kita kembangkan. Jadi kalau yang gosip, jangan, ini nggak bagus. Tapi hal-hal yang benar kemana? Mungkin Bapak Ibu ada yang suka sharing dhamma gitu di depan ngomong, boleh nggak? Boleh. Yang tapi nggak ada seragam ini kan bisa gini ya. Tapi kalau mau duduk di depan membicarakan benar, mencapai hal yang benar sesuai kita, itu nggak usah takut. Asal menurut sutta kan gitu. Jangan menurut dulu ya ini waduh bahaya sih. Ternyata buka gitu. Ya pandangan sendiri pandangan salah. Karena belum mencapai kesucian. Kita kembangkan saja kita ini dengan baik. Kita harus apa yang hal yang baik kita terima. Jadi kalau ada berita-berita ada ini nih apa latihan yang baik mengenai apa sutta, kan ada suka bedah sutta, mungkin belum ada di sini mungkin ada. Nah kita ikut. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara benar. Tapi jangan belum nyampe jangan. Namanya kesombongan. Buddha tidak akan itu. Kebenaran itu adalah tetap kebenaran. Kita belajar hal-hal kecil, selama itu benar akan mengembangkan batin kita. Tapi selama itu juga kita yang praktekkan. Kalau cuma teori, kita nggak praktek, nggak ada guna. Percaya saya juga. Karena begitu saya baca meditasi bagus dan nggak ada itu apa yang nggak ada ya. Teorinya aja yang kita punya. Teorinya begini begitu untuk debat bagus lah. Kamu debat, pinter sekali. Tapi hasilnya nggak ada. Untuk pengembangan batin tidak ada. Cuma hanya sesuatu yang timbul di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu mencari kebenaran itu di mana? Ya tempatnya yang bagus. Wihara. Tempat mencari kebenaran. Iya. Karena kan kita bisa sharing banyak. Yang duduk di sini sangat 3, 4, 5 orang yang ganti kan. Kemarin kan bicara itu juga. Besok 2 bulan kayak itu udah dibicarakan lagi 2 kali kita. Terus kita baca 3 kali kita timbangkan. Oh ternyata benar. Yang ini benar itu benar. Nah itu kebijaksanaan timbul, kebenaran timbul. Nah ketika kebenaran itu timbul, bahagia kita. Bahagia kalau kebenaran. Nah maka dari itu tingkatkan saja kita dengan belajar hal-hal yang baik. Selanjutnya kita diajarkan untuk tidak melakukan hal makan dan minum yang memabukkan dan melemahkan kesadaran. Surat Meraya, Maja, Pamadatthana, ya madat itu. Surat itu yang di jenis anggur yang difermentasi. Jadi boleh minum minuman yang fermentasi. Kalau zaman dulu itu ada tape ya, tape ketan merah itu. Ternyata itu mabuk juga kalau minumnya ada beberapa ini simpen itu jadi gas. Kalau diminum dia mabuk. Nah kita dianjurkan tidak meminum minuman keras karena melemahkan kesadaran kita, betul ya. Orang mabuk kan nggak tahu apa katanya.
Kecuali kalau mabok tanggal tua kan nyut-nyutnya lain ya sama mabok itu kan nggak sadar kan. Kalau mabok tanggal tua kan yang apa jatuh tempo itu udah nyut masa terus kan deg-degannya sama jatuh cinta katanya. Tapi ini lebih keras lagi. Tapi kalau kita mabuk itu tidak sadar, kita melakukan mabuk kesadaran, sila yang atas itu pasti hancur. Jangan mau lagi kita tidak membunuh, ya bohong, atau tidak mencuri, apalagi melanggar asusila. Mungkin kalau di tempat-tempat yang tertutup karena mabuk itu melakukan asusila tanpa sadar ada. Oleh sebab itu akan hancur. Nah, kita harus sakti sampai jangan. Jadi kita punya perhatian betul ya. Siapa yang perhatiannya hilang? Banyak sih. Sakti kita kadang-kadang ya. Betul ya. Lagi duduk ada tadi yang bilang saktinya. Ada ya. Walaupun badan kita di sini, pikiran dan sadar kita kadang-kadang di mana-mana betul ya. Ada yang sudah sampai mungkin karena rencananya kita mau sana. Mungkin ada yang bikin masak. Walaupun badannya di sini sakti dan sampai jalannya hilang. Begitu ya. Dulu ngalamin ya, ngalamin. Tapi sekarang senang-senang aja saya. Harus. Kalau enggak saya ngomongnya kemana-mana ini, mikir bisa jatuh, nanti itu kan sakti. Sakti itu bahaya. Sakti sampai jalan. Kalau dengan sakti di pemikirannya, dengan batin kita yang penuh dengan perhatian, sebelum melakukan sesuatu dan sampai jalannya, sadar kita sedang melakukan sesuatu, otomatis hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan kita lakukan betul. Ketika dipaksa udah dikit aja, gitu ya. Dikit aja buat angkat badan gitu. Waktu zaman saya angkat badan gitu. Apa kayak gitu ya. Buat angkat badan apa? Iya. Begitu minum berhenti. Mungkin iya. Tapi kalau angkat-angkatnya 2 kali, 3 kali, wah. Itu udah hilang saktinya. Perhatiannya udah hilang. Kan dia tahu oke lah, oh iya. Dengan minum sadar, masih sadar. Tapi kalau udah 3 yang terusnya, jangan begitu sadar lagi. Nah, ketika kita mempunyai sakti sampajanya, otomatis kita tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kita hilangnya sadar. Apa saja, apa cuma ini saja kita jalan untuk tidak minum keras itu, untuk memakan sakit itu. Sakti dalam memasak Bapak Ibu ya, ibu-ibu kalau masak sakti enggak. Tapi suka dia masaknya takutnya ini ibu-ibu milenial semua. Makanya pakai tangan yang datang gitu kan ada ya caranya. Mudah-mudahan saya bisa masak. Kalau kita enggak kurang perhatian, sekarang anak-anak masak air hangus ya betul. Ada yang masak air hangus ibu. Sakitnya perhatiannya tidak tertuju pada sesuatu hal. Ya memang wanita bisa sekali mengerjakan itu bisa 4-5 kerjaan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak maaf enggak ya? Karena pandangan wanita itu lebar. Laki-laki pandangannya lurus. Percaya apa enggak? Betul apa betul? Coba aja. Kalau bapak ibu jalan dan duduk di sana, coba tanya ibu-ibu. Nah, tadi sebetulnya ada apa? Sebelah kanan ada apa? Dia itu bisa tahu loh toko ini, ada toko itu, ada toko ini. Nanti itu ketemu. Tapi kalau laki-laki, kalau jalan Pak tadi sana ada apa? Jangan ditanya. Itu lurus, lihat di jauh lupa. Enggak ada samping-samping. Betul ya? Itu psikologinya begitu. Jadi kalau laki-laki itu begitu. Jadi bapak ibu kalau punya anak laki-laki, kalau yang pandangan lurusnya mungkin, kalau wanita ya seperti itu memang. Jadi otak kita ini agak beda ya. Bapak-bapak dan ibu, kalau masalah apa? Tapi kalau pandangan benar, saat sampainya itu harus sama dan harus dilatih. Ya, ketika sebelum melakukan kan kita sudah sadar kalau mau masak.
goreng ini. Dan ketika melakukan, kita sadar sedang melakukan itu. Sati, sampah, janya. Sebelum dan akan melakukan dan sedang melakukan itu kita harus sadar gitu ya. Bagaimana ya kadang-kadang satinya acak-acakan ini. Ya sama. Kita sama suka hidup sati. Iya. Jadi caranya gimana? Kan tadi kita udah ajarin, jangan berbuat jahat, perbanyak kebaikan, apalagi sucikan pikiran. Sucikan pikiran dengan apa? Pakai pemutih enggak ya? Dicuci enggak? Meditasi. Nah itu satu-satunya jalan yang Buddha katakan kita harus meditasi. Ya meditasi apa? Yang bilang siapa meditasi? Meditasi pinggang nggak kuat, yang sudah ada umur mungkin ya, mungkin yang apalagi ada masalah. Biasanya orang sekarang itu kan ada masalah ya, belakang banyak. Mungkin karena sering motor apalagi. Karena sekarang itu jalanan itu suka dikasih polisi tidur ya. Katanya anak-anak, kalau saya punya anak-anak saya ceritakan gitu. Mestinya kan yang jaga anak-anak mama bapaknya jaga jalanannya begini. 1 meter polisi sini, 1 meter lama kita jalannya. Kalau yang mobilnya bagus juga kerasa. Ya, kalau motor kerasa. Nah itu hatinya dia mau punya anak banyak tadi. Jadi kita yang menderita. Kita kembangkan. Kalau yang nggak bisa duduk meditasinya sila. Buddha juga nggak bilang meditasi itu harus sila. Terus gitu. Pakai bangku. Pakai bangku jangan usahakan jangan nyanyi. Kalau jangan gitu aja. Kalau nggak di sini ya gitu. Ya. Boleh nggak boleh. Yang penting kan apa? Sati, jangan. Sati perhatiannya ketika akan meditasi. Mau meditasi. Begitu duduk sama bacanya kembang. Saya sedang meditasi gitu. Akan melakukan dan sedang melakukan itu yang ditulis saya sedang meditasi kalau itu. Bersamaan ya, bersamaan satu-satu jadi tapi timbulnya pasti ada yang lebih dulu ya. Betul ya. Karena pikiran kita kan menjaga dua pikiran kan sekaligus baik buruk nggak bisa. Tapi bisa secepat begitu dia bilang baik atau tidak cepat situ. Nah pikiran kita lagi duduk meditasi. Capek hidup ini. Orang dalam kita duduk betul kan? Siapa yang paham? Saya juga pakai pindah, mungkin ada itu. Karena pegel gitu. Bapak-bapak dulu pakai kakinya kan beberapa kali pindah, benerin lagi pinggangnya. Belum lagi serangan tuh, serangan kegelisahan, betul ya? Karena itu memang hal-hal wajar dalam kita. Kita ini masih banyak kegelisahan, ragu-ragu, bener agak ada yang ngomong gitu ya. Gitu, meditasi bener kita masih ragu, masih. Kalau ragu kita udah mencapai cukup tinggi. Nanti kita meditasi capai apa? Oh jangan pikirin dulu ya. Kita duduk meditasi bisa diam, yaitu pencapaian pertama kita. Betul ya? Ya buat apa? Ya 15 menit duduk 15 menit duduknya ya. Bukan meditasi yang duduk buat 15 menit saja. Pikirannya kemana? Enggak tahu. Muter-muter dia. Ayo ya terus. Enggak pernah berhenti itu. Kalau yang biasa meditasi sih tahu. Emosi dengan rasa sakitnya sebentar hilang. Tapi pikirannya masih tidak terkendali seperti apa sebokong ya katanya. Lompat sini lompat sana ada yang bilang kalau diikat masih lompat. Diikat dengan apa? Itu dengan rasa. Hati tadi perhatian kita kepada objek. Ada yang bisa ya. Banyak saya banyak butuh. Ada yang hidung, nafas. Ada satu masukan dari Samanera. Lupa saya namanya. Kalau kita kan perhatian biasanya di hidung ya gitu ya. Rupanya kalau kan ada yang ujung hidung. Kalau ujung yang lain ini ujung hidungnya nggak ada. Kan cara perhatian ujung hidung. Zaman muda kenapa dia jangan ujung hidung? Coba lihat Begitu kan ada
Itu bagus. Jadi di ujung-ujungnya itu merasa ada di ujung. Ada yang bilang di sini. Ini itu ujung-ujung yang tangan mepet sekali. Enggak bisa proses ya. Agak turun. Nah, bisa di sini. Mana yang merasa? Kalau yang seperti saya ini level ya jorok lagi lah. Itu akan lebih berasa. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita rasakan, ya apa bisa kita rasakan, jangan maksa saya di ujung ya. Percaya saya kalau dunia kecil gitu nggak bisa di ujung. Karena nggak bisa ada ujungnya. Jadi di sini cuping bisa. Itu bisa buat kita perhatian kita nafas, bukan perhatian nafas kita itu sampai nafas itu kali. Itu capek gitu. Satpam juga nggak ada ngikutin ya. Satpam mall kan nggak ada ngikutin. Kalau bapak ibu mall satpam ini enggak. Kagak gitu doang. Oh ada masuk, ada keluar, ada masuk. Itu doang. Kalau kita ingin masuk ke dalam tadi ada keluar capek kita nggak ada hasilnya. Nah itu kalau yang duduk kita tetap pakai kemana ya. Pemikirannya mana-mana terus mana-mana. Kita kemana-mana ya terus saya lisan. Keraguan kita yang muncul, keraguan kita yang muncul, kenangan-kenangan yang senang maupun yang tidak senang akan muncul ya. Oleh sebab itu katanya kita harus melatih satu sama lain dengan kasih dengan berulang-ulang. Oh saya pernah ikut, Bapak retret 7 hari, bagus. Tapi setahun sekali. Itu setahun ikut dengan seminggu, tapi setahun sekali. Kalah kita mau gitu hari itu ya. Celengannya lebih banyak, jadi bapak itu jangan takut. Saya cuma bisa 10 menit ya, lakukan tiap hari. Jangan takut sama yang udah 10 hari sehari, apa itu baca 10 hari atau setahun sekali itu gitu. Kita laksanakan setiap hari. Susah waktunya, nah ini waktu itu 24 jam, andaikan ditambah itu jadi 24 setengah jam nggak cukup. Ya, nggak cukup kalau selama kita nggak mau mengatur diri kita. Kan meditasi, coba deh. Kalau meditasi ada, saya pernah ikut yang umum itu non-nulis banyak. Jadi kalau kita sepertinya kalau kita itu udah biasa, meditasi apa? Dari dulu saya udah meditasi nih. Jadi nggak pernah mau ikut meditasi kalau ada biasa lebih bagus. Kenapa? Mungkin kalau bapak ibu saudara-saudara yang sudah mahir, dimanapun bisa meditasi, betul ya? Di mobil bisa, asal jangan terusan lewat kuasa ya. Terus kan gitu, di mana pun bisa. Kalau sudah terlatih, tapi kalau yang belum terlatih di rumah, apalagi yang penakut ya, ada yang penakut, bunyi tek gitu. Jangan gitu. Padahal apa? Bunyi-bunyian gitu, takut ada kewibawaan meditasinya. Ya kan? Walaupun kita yang main-main orang kita yang lain kita mau terus karena kita anggap main orang gitu mau melengket pegal mau geser begitu ya itu awalnya kita harus bersama lakukan hal bersama. Selain rasa takut kita bisa hilang, energi kita dari kebersamaan ini itu akan menguatkan energi kita lebih kuat. Betul. Jangan-jangan tidak ada energi. Kalau bukan ini, energinya positif betul ya. Masih ada yang mikirin nanti potong ayam yang sini kan gitu. Kita lagi mikirin tentang acara budaya yang baik. Jadi energinya pasti positif betul ya. Ketika energi positif ini mengumpul, yang tadinya kecil, energi kecil akan ke bawah jadi besar. Itu namanya kebersamaan. Jadi ya jangan takut kalau yang di rumahnya takut meditasi datang ya. Apalagi yang rumahnya dekat sini ya. Mungkin kalau rumah jauh, pulang takut. Dari yang pagi, yang siang, yang malam, biasanya meditasi malam memang. Karena bapak ibu kerja, ada kerja jadi bisa malam ya. Kalau ada yang bisa pagi lakukan meditasi. Nah saat ini sampai jaya. Saya kembali lagi ke kata ini sangat penting dan sangat penting. Yang atas tadi penting nggak? Sebagai penunjang sangat penting. Meditasi
ini yang tadi saya ucapkan juga, selama sila kita nggak bersih, maksudnya bersihnya 100%, ya masih ada 80% meditasi kita katanya. Kalau sila kita rusak, saya jamin meditasinya tidak akan. Kalau kita sama mencuri misalnya, bisa nggak meditasi tentang? Enggak. Ini hanya pulang. Kalau kita bawa sendal, suka nggak kalau sendal? Kalau di cerita saya kecil itu, sendal sering ditegur. Bentuknya sama, tapi umurnya beda. Ada yang bisa sendal gitu, enak kan? Sampai rumah coba meditasi. Masih kepikiran sendal. Pokoknya patah dengan keadaan jelek bawa yang baik-baik ya. Sendal yang bagus bawa yang ketinggal. Nah, begitu kita udah bawa hal-hal itu ke rumah, sampah kata temanya sampah ya. Sampah batin itu kita bawa sampai rumah, kita tidak mau lepaskan. Coba meditasi. Pasti yang muncul sendal lagi. Gitu ya. Coba aja. Apapun yang terjadi di sini akan terbawa. Misalkan pulang dari sini, senggolan. Kalau di sana tuh banyak yang sepuh-sepuh. Maksudnya di atas 60 sampai 70. Makanya pemilik di sini. Itu kalau saya malah bisa makan tadi cuma tetangga doang. Padahal habis puja bakti. Belum sampai rumah. Karena hatinya enggak kuat, silanya enggak bagus, ya ngomel. Nah itu sampai rumah katanya masih pikiran. Nah, jadi yang tadi kita yang pembicaraan baik-baik ucapan itu nggak ada yang cuma senggolan itu ulangnya. Karena hatinya di situ. Nah oleh sebab itu kita lakukan meditasi dengan hati kita. Jadi Bapak Ibu kalau duduk meditasi, sedikit lagi saya jelaskan meditasi ini. Kalau kita meditasi dengan tekun, otomatis kita akan lebih bahagia. Coba. Di sini bisa kelihatan. Kalau culun bukan suami ya. Orang ini urutan meditasi. Tapi ada yang kalau suka meditasi itu kelihatan lebih banyak. Betul ya? Betul. Walaupun kita sedang mantap-mantap, tapi ada dari meditasi itu lain, lebih tenang, lebih kita bisa mengendalikan kita. Kalau yang sifatnya capek, lelah itu alami gitu. Tapi dengan meditasi kita bisa meningkatkan apa sih bahasa umumnya aura ya? Bukan tahu. Kalau kita sering meditasi auranya jadi bagus, gitu ya. Kalau kita meditasi jadi awal-awal nanti bahasa sekarang orang tahu ya berantakan. Ini muka kita kan gak enak dia. Apapun senyum kita. Nah dengan meditasi ini apa? Jadi soal waktu tadi yang usah 2 jam dulu. Bohong itu kalau 2 jam duduk. Meditasi kita kalau awal-awal 2 jam duduk itu menyiksa, betul ya? Hari ini sudah menyiksa kita duduk. Pegang duka kelihatan kalau kita perhatikan. Tapi kalau yang nggak perhatikan enggak pindah. Kalau yang kan gitu ya. Yang muda yang tua rasa. Tapi kalau kita sedang meditasi kita lebih bisa memperhatikan itu. Oke lah samatha. Duduk dengan kita meditasi samatha. Dengan perhatian yang benar, memperhatikan objek agar kita bisa fokus ya. Kalau sudah fokus katanya akan tenang. Biar kata bom meledak katanya. Wah, nggak ada masalah. Itu kalau sudah mencapai ketenangan kata. Sudah tahu katanya. Jadi kita suka aja di mana kalau saya bilang kata susah gitu. Kalau kita sudah mencapai ketenangan, itu. Terus setelah vipassana sama kita bisa vipassana, betul ya. Jadi nggak mau vipassana tetap itu. Nanti vipassana sama mata itu hal yang beda. Buddha, Buddha bukan ada lupa sama mata vipassana gitu.
Yuk pas Anda perhatikan badannya bisa jadi gitu ya. Kalau yang saya latih, namanya nama ini pegel, nanti dia hilang, balik lagi kan? Nah, apa itu? Buatnya berapa? 5 menit ya? Oke. 5 menit perhatikan nafas jempol. Kalau perhatikan ya, bisa 10 menit, jempolnya dua lah. 10 menit setiap hari bisa memperhatikan nafas keluar dengan baik. Ya coba perhatikan dari sebulan depan, praktek ya. Hasilnya gimana ya? Hasilnya biasa sendiri. Karena udah katakan agama Buddha itu bukannya diberikan, tapi dipraktekkan. Hebat si datang dia buktikan jalannya sendiri. Kalau cuma teorinya doang, nanti kita jadi seperti beo sama bebek. Beo ada sepedas, cabai, tapi dia nggak tahu apa, cuma tahu kata-kata saja. Tapi kalau kita tahu pegel, duduk, kita udah alami, kita bisa ngomong. Dan Bapak Ibu bisa cerita duduk ternyata pegel. Lama-lama kita bisa hari pertama, 10 menit pertama, Bapak nafas gitu ya. Perhatikan kayak sakit-sakit. Ada yang 15 menit udah kayak udah hilang kakinya. Tapi yang konsisten ada. Kalau bisa lebih lama silakan lebih lama. Kalau bisa lebih sedikit silakan. Yang penting hati kita sampai janji kita terlatih hingga kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, saudara selama Pancasila dan Pancadhamma, Pancakarya dan Dhamma ini harus sejalan. Kita jangan jalannya sebelah-sebelah. Kalau sebelah-sebelahnya pasif. Kalau kita Pancasila dan pasif benar ya. Tanpa action. Laksanakan Pancadhamma. Jadi klop. Jadi satu rel jalan untuk mencapai kebahagiaan. Yakin nggak mencapai kebahagiaan? Yakin nggak Bapak Ibu kalau Pancadhamma dan Pancasila jalan kita mencapai kebahagiaan? Yakin nggak? Ya benar kebahagiaannya ini. Mencapai di mana? Ya kita yakin tapi masih jauh. Yakin nggak? Yakin. Untuk saat ini sepertinya masih jauh kalau kita untuk di kota. Gitu. Tapi semoga-moganya kita mencapai kebahagiaan baru. Pada akhirnya kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi yaitu jalan sadar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ulasan-ulasan tentang Pancadhamma. Ya mungkin agak membosankan karena sering mendengar gitu. Tapi nggak ada salahnya karena kita umat Buddha itu adalah sesuatu yang diulang dan kita harus berulang-ulang. Karena apapun yang kita ulang akan membawa batin kita itu lebih baik, lebih benar. Lakukan ulang terus. Apapun yang dibicarakan sedikit banyak, selama itu sesuai dengan sutta tipitaka, ketika kita laksanakan pasti akan membawa bahagia. Ya kata semoga kita semua di sini bisa mencapai kebahagiaan. Baik di dunia ini maupun di dunia anak datang nanti, dan semoga bagaimana juga berubah kepada semua orang di sini. Semoga semua di sini berbahagia dan juga semua kebahagiaan ini kepada seluruh kita yang meninggal. Semoga kita semua berbahagia. Kata sampai saat kita datang, semoga semua berbahagia. Saya